Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eti Yusrika Fitri, guru di SMA Negeri 1 Namang. Jarak sekolah dengan rumah saya adalah sejauh 91 km. Untuk ke SMA Namang melewati Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kota Sungai Liat, kemudian melewati Kota Pangkal Pinang, dan menyusuri Jalan Bangka Tengah hingga tiba di SMA Negeri 1 Namang. Bapak Ibu guru hebat, kurikulum Merdeka merupakan sebuah inovasi pendidikan yang menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Dalam praktiknya, penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan peserta didik melalui asesmen. Namun, masih terdapat miskonsepsi di sebagian guru yang menganggap bahwa asesmen hanya dilakukan di akhir pembelajaran, akhir materi, atau akhir fase. Guru tidak melakukan asesmen di awal pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran menjadi tidak terarah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Selain itu juga, tidak dapat mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik antara sebelum dengan setelah pembelajaran. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka kurikulum merdeka yang diharapkan dapat memerdekakan potensi murid tidak akan tercapai. Andi Chambelsi hadir untuk menemukan kebutuhan peserta didik dan menciptakan pembelajaran. Andi Chambelsi singkatan dari Asesmen Diagnostik untuk Perencanaan Pembelajaran Berdiferensiasi. Langkah-langkah yang diterapkan pada tahapan aksi. Langkah 1, rumuskan tujuan asesmen. Langkah 2, menentukan instrumen. Tes digunakan pada asesmen kognitif untuk mengetahui level pemahaman peserta didik. Kuesioner digunakan pada asesmen non-kognitif untuk mengetahui kebutuhan dasar, gaya belajar, dan minat bakat. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi latar belakang sosial dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat asal peserta didik. 1 tidak pernah, 2 ini jarang, kalau saya rekan 3, sering 4, sama sering 5. Jadi isilah sesuai dengan diri kalian, diri sendiri ya. Langkah 3, penerapan asesmen. Libatkan peserta didik mengisi tes dan kuesioner untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan dasar, gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik. Langkah 4, analisis data. Analisis hasil tes dan kuesioner untuk menentukan profil belajar setiap individu peserta didik. Langkah 5, penyusunan perencanaan pembelajaran. Data kognitif untuk merencanakan diferensiasi konten. Asesmen kognitif dapat memudahkan guru menggunakan pendekatan TARAL. Data gaya belajar untuk merencanakan diferensiasi proses. Asesmen ini bukan untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam grup belajar berdasarkan gayanya. Data ini digunakan sebagai acuan untuk memvariasikan proses pembelajaran atau diferensiasi proses. Data minat bakat untuk merencanakan diferensiasi produk. Rencanakan aktivitas pembelajaran yang berbeda agar peserta didik dapat memilih sesuai minatnya. Selain itu, fasilitasi peserta didik untuk berbagi peran dalam kolaborasi sesuai dengan bakatnya, agar tantangan pembelajaran dapat ditangani oleh peserta didik dengan mudah melalui kolaborasi. Rindu pagi ke rumah kata. Kata menyambut dengan baik. Mari ikut serta perencanaan kota agar kota kita menjadi lebih baik. Data kebutuhan dasar, beberapa peserta didik membutuhkan perhatian khusus pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk menangani kondisi ini, guru membutuhkan data kebutuhan dasar untuk dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Data latar belakang sosial untuk konten pembelajaran. Variasikan konten dan proses pembelajaran dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di lingkungan nyata peserta didik. Langkah 7, evaluasi dan refleksi. Refleksikan area yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran mendatang. Langkah 8, penyesuaian rencana pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, modifikasikan pendekatan pembelajaran untuk selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Selama ini saya tidak tahu bakat saya, tetapi setelah saya mengetahui bakat saya merasa tumbuh rasa percaya diri saya untuk
mencapai apa yang saya impikan. Pada awalnya saya sendiri pun berpikir saya ini suka menghitung, bernalar, tetapi setelah mengisi asesmen bakat minat siswa, saya mengetahui bakat dan bidang saya fokusnya kemana. Dan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan diri saya. Sebelum saya mengikuti asesmen bakat ini, saya tidak mengetahui sama sekali bakat saya. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan asesmen bakat ini, saya lebih tahu bakat saya itu ada, bahkan banyak. Asesmen awal memberikan informasi yang berharga bagi kami selaku orang tua. Saya sangat mendukung kegiatan ini karena asesmen seperti ini dapat membantu orang tua untuk lebih memahami anaknya. Saya telah merasakan manfaat dari praktik baik yang dilakukan Bu Eti untuk mengelola kegiatan siswa yakni lomba STEM. Berbicara tentang berkolaborasi, Ibu Eti telah mengajari kami cara pembuatan modul ajar dan asesmen yang sangat menginspirasi kami semua. Dan saat itu juga, kami dan Bu Eti juga berkolaborasi dalam membuat jingle Adiwiyata SMA Negeri 1 Namang, di mana Bu Eti sebagai penulis lagu dan saya sebagai aransemen lagu serta musik. Sebelum Bu Eti bertugas di SMA Negeri 1 Namang, Bu Eti bertugas di SMA Negeri 1 Riau Silip. Sebagai rekan sejawat, kami mengenal Bu Eti sebagai sosok yang sangat menginspirasi dan menjadi rujukan dalam berbagai hal mengenai pendidikan dan pembelajaran. Bu Eti memiliki etos kerja yang tinggi, aktif berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Salah satu praktik baik tersebut adalah asesmen diagnostik. Sebelumnya saya belum pernah menerapkan asesmen diagnostik. Setelah mendapat pemahaman dan praktik baik dari Bu Eti, saya pun telah menerapkannya melalui proses amati, tiru, dan modifikasi. Kegiatan berbagi praktik baik telah dilakukan di SMA Negeri 1 Namang dalam kegiatan pelatihan kriaan dan komunitas belajar simpur SMA Negeri 1 Namang, SMA Negeri 1 Jepus Kabupaten Bangka Barat dalam kegiatan in-house training, SMA Negeri 1 Pangkalan Baru dalam kegiatan workshop pengembangan kurikulum, SD Negeri 13 Sungai Liat Kabupaten Bangka dalam kegiatan komunitas belajar. Selanjutnya dalam kegiatan IHT implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 7 Sungai Selatan. Jadi ini satu praktik baik yang saya lakukan di awal semester Bapak Ibu ya, sebelum menyusun modul ajar. Jadi di sini namanya Andi Chambelsi. Andi itu adalah asesmen diagnostik perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi asesmen diagnostik ini dilakukan di awal semester untuk menyusun perencanaan pembelajaran sehingga perencanaan pembelajaran yang dilakukan itu memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan profil belajar peserta didik. Ibu Eti Yusrika Fitri MPD, beliau di Pomber berbagi praktek baik mengenai penyusunan asesmen pembelajaran sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada siswa-siswi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kami atas nama Kepala SMA Negeri 1 Namang memberikan apresiasi atas keikutsertaan Ibu Eti Yusrika Fitri SPD MPD dalam kegiatan Jambore GTK Dedikatif. Kami merasa beliau sangat layak dan selama ini dalam proses pembelajaran beliau telah banyak mendedikasikan, memberikan apresiasi dan pencerahan kepada peserta didik, kepada kolega-koleganya pendidik SMA Negeri 1 Namang. Selain itu, dalam konteks lain, beliau adalah sebagai ketua komunitas belajar Simpur SMA Negeri 1 Namang. Pada Kombel Simpur inilah beliau memberikan pemahaman, pengetahuan, dan kompetensinya untuk peningkatan kualitas guru dalam proses belajar dan mengajar. Kami yakin percaya beliau dapat memberikan yang terbaik dalam kegiatan Jambore GTK Dedikatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga apa yang beliau berikan ini memberikan suatu warna yang luar biasa untuk peningkatan kualitas pribadi beliau sebagai guru dan peningkatan kompetensi seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Namang. Tetap semangat, terus berkarya, berikan yang terbaik. Ibu Eti layak ada di forum Jambore GTK Dedikatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Samsul Bari, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan apresiasi kepada Ibu Eti Yusrika Fitri yang selama ini telah menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan kependidikan di lingkungan SMA Negeri 1 Namang maupun di sekolah-sekolah lainnya yang mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru kita yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat mengikuti Jambore GTK tahun 2024. Guru hebat Indonesia maju, semoga sukses. Saya Eti Yusrika Fitri berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik.
Salam tergerak bergerak menggerakkan, guru hebat Indonesia maju.